Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Nur Amri, yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz tokoh agama yang sempat hadir pada sore hari ini, serta lebih khusus lagi saya hormati, saya muliakan saudara-saudaraku dari members komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba yang tetap semangat berkeliling dari masjid ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, yang tak lain dan tak bukan tujuannya adalah bagaimana memotivasi saudara-saudara muslim kita supaya bisa memakmurkan masjid-masjid Allah, supaya bisa salat subuh itu betul-betul seramai salat Jumat, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdulillah kita semua yang hadir pada subuh hari ini termasuk orang-orang yang mampu menaklukkan syaitan. 3 ikatan pada saat kita tidur di malam hari, syaitan ikatkan di leher kita, dan apabila kita terbangun maka terlepaslah 1 ikatan itu. Kemudian apabila kita bangun dan mengambil air wudu maka terlepaslah 2 jeratan itu. Dan apabila kita melangkahkan kaki kita menuju ke masjid Allah, kemudian melaksanakan salat secara berjamaah, maka terlepaslah 3 jeratan itu. Dan alhamdulillah semua yang hadir di sini semuanya adalah manusia-manusia pilihan yang mampu melepaskan jeratan tali-tali yang diikatkan, yang disimpulkan setan di leher-leher kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kerinduan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dialah Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, dan dialah Nabi yang menjadi contoh dan suri teladan bagi kita umatnya dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari, tentunya sadar atau tidak sadar, kita senantiasa diganggu, digoda, dihasut oleh iblis, digoda oleh syaitan untuk senantiasa berbuat salah dan dosa. Cuma terkadang kita tidak sadar bahwa kita ini dibawa bujukan dari syaitan untuk senantiasa berbuat salah dan dosa. Maka insya Allah pada subuh hari ini saya akan mengangkat atau kita akan membahas yaitu suatu kisah tentang dialog Rasulullah SAW dengan iblis. Jadi Rasulullah SAW pernah berdialog dengan iblis. Ini diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memanggil seorang malaikat. Apa maksud dan tujuan Allah memanggil seorang malaikat?
yaitu untuk datang menemui iblis, menjumpai iblis dan memerintahkan iblis untuk menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa iblis disuruh menghadap kepada Rasulullah? Untuk mengungkap segala rahasia iblis, baik yang dia benci maupun yang dia sukai. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengangkat derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai perisai pelajaran bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah menerima perintah, malaikat ini pun pergi menjumpai iblis. Dan setelah berjumpa dengan iblis, malaikat ini pun berkata kepada iblis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha besar, telah memerintahkan kepadaku untuk menemuimu, wahai iblis, yaitu untuk atau sekiranya engkau pergi menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata malaikat, dan hendaklah engkau menyampaikan segala bentuk rahasiamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang engkau benci, baik yang engkau suka, dan katakanlah semua dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Kata malaikat kepada iblis, kapan engkau berdusta? Kapan engkau berbohong? Satu kata saja engkau berbohong, maka seluruh anggota tubuhmu akan terputus, nadimu akan terputus, tubuhmu akan terbakar menjadi api, dan engkau akan mendapat siksa yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat tadi, maka iblis pun berangkat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dasar iblis, pada saat dia menjumpai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merubah wujudnya. Iblis merubah wujudnya menjadi seorang lelaki tua. Kemudian matanya buta satu, jenggotnya hanya 10 helai. Di riwayat lain mengatakan 7 helai, seperti panjangnya ekor lembu. Kemudian dia menghadap kepada Rasulullah. Dia memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali dia memberi salam kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menjawab salam iblis. Kemudian dia memberi salam untuk kedua kalinya, Rasulullah pun tidak menjawab salam dari iblis. Sampai ketiga kalinya iblis memberi salam kepada Rasulullah, Rasulullah pun tidak menjawab salam dari iblis. Kemudian apa kata iblis kepada Rasulullah? Wahai Nabi Allah, bukan kamu memberi salam itu adalah perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung menatap wajah iblis dengan muka yang marah. Kemudian apa kata Rasulullah? Engkau boleh saja berbuat baik kepadaku, tetapi saya tahu dengan tipu dayamu, engkau tipu Nabi Adam sampai Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke dunia. Engkau hasut anak Nabi Adam, Habil terbunuh oleh Kabil karena hasutanmu. Engkau tiupkan asap beracun kepada Nabi Ayub ketika dia sembahyang, sehingga dia sengsara untuk beberapa waktu lamanya. Engkau hasut, engkau tipu Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman meninggalkan istananya. Bahkan para nabi pun engkau hasut, engkau tipu, sampai para nabi itu mengalami kesengsaraan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang memberi salam itu adalah perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja aku tidak mau membalas salammu
ucapannya bahwa aku kenal baik dengan dirimu iblis. Rasulullah mengetahui iblis walaupun dia berubah wujud dalam bentuk apapun, sampai Rasulullah berkata, aku mengetahui engkau wahai iblis. Apa maksud dan tujuanmu hendak menjumpaiku? Sehingga iblis pun berkata kepada Rasulullah, engkau adalah khatamul anbiya, engkau adalah Rasul Allah, maka layak dan pantaslah engkau mengetahui diriku. Namun aku datang di sini menjumpaimu ya Rasulullah karena aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemuimu dan menyampaikan segala apa bentuk rahasia yang ada pada diriku, baik yang aku benci maupun yang aku sukai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun belum percaya, sampai iblis bersumpah atas nama Allah bahwa jika sekiranya ada rahasia yang engkau tanyakan tentang diriku, aku jawab saja salah, aku berdusta kepadamu, maka ketahuilah ya Rasulullah bahwa tubuhku akan terbakar, hancur menjadi abu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tersenyum dan kata Rasulullah, di saat sekarang inilah aku akan mengungkap rahasia iblis sambil didengarkan para sahabat. Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan talim secara berjamaah dengan para sahabat di rumah salah seorang kaum Ansar. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memulai pertanyaannya kepada iblis. Pertanyaan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada iblis, wahai iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu? Siapakah musuh terbesarmu? Kemudian bagaimanakah aku terhadapmu? Atau bagaimanakah engkau terhadap diriku? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka iblis pun menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata iblis? Sebesar-besar musuhku yang ada di muka bumi ini adalah engkau ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung menatap wajah iblis seketika itu juga, dan iblis pun langsung gemetaran dan ketakutan. Kemudian iblis melanjutkan jawabannya, wahai Rasulullah, aku bisa merubah wujudku kepada sekalian manusia, kepada sekalian hewan, kepada sekalian binatang, baik serupa dengan mukanya, serupa dengan suaranya, tak satu pun yang tidak bisa aku serupai, kata iblis, kecuali engkau ya Rasulullah. Aku tidak bisa menyerupai dirimu, karena kapan aku berubah wujud menyerupai dirimu, maka kata iblis, hancurlah seluruh badanku, terbakar badanku menjadi abu, karena Allah Subhanahu wa taala melarang aku merubah wujud diriku seperti dirimu. Itulah sebabnya dalam suatu hadis di nomor hadis 6478 yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan diriku di dalam tidurnya atau di dalam mimpinya, maka dia seakan-akan berjumpa dengan diriku tatkala dia terjaga. Karena ketahuilah, syaitan, iblis tidak bisa menyerupai dengan diriku. Kemudian iblis melanjutkan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau senantiasa memberikan nasihat, engkau senantiasa memberikan pengajaran
Namun di saat itu pula sebesar-besar godaan aku lepaskan, supaya orang-orang itu menjadi kafir, supaya orang-orang itu menjadi murtad, supaya orang-orang itu menjadi munafik. Dan aku tarik dia dari perbuatan yang benar, perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aku tarik ke jalan yang sesat, supaya nanti dia masuk neraka, dia bisa bersamaku di neraka menemaniku. Itulah kata iblis kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya kepada iblis. Rasulullah bertanya kepada iblis, wahai iblis, bagaimanakah engkau terhadap makhluk Allah? Bagaimana perbuatanmu terhadap makhluk Allah? Kemudian iblis pun menjawab, suatu keberhasilan buat diriku, suatu peningkatan buat diriku apabila aku mampu menggoda seorang perempuan, kemudian dia merenggangkan kedua pahanya kepada seorang laki-laki yang bukan suaminya, kemudian menghasilkan suatu benih, kemudian dari benih itu muncul seorang anak dari hasil zina. Kemudian iblis berkata, aku goda sekalian manusia supaya dia lalai dalam salatnya. Aku goda sekalian manusia supaya dia sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia lupa dengan kewajibannya, dia lupa dengan salatnya. Aku sibukkan dengan jual beli, aku sibukkan dengan perhiasan dan permata sehingga dia lupa dan lalai tentang kewajibannya. Kemudian kata iblis, aku goda sekalian manusia sehingga hasil ladangnya, hasil sawahnya dibelanjakan di tempat yang haram. Kemudian aku goda sekalian manusia tatkala ada suatu pesta di mana laki-laki dan perempuan, tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan, maka disitulah aku lepaskan sebesar-besarnya godaanku kepada laki-laki dan perempuan, supaya di antara mereka terjalin tali kasih antara mereka. Kemudian dia lupa diri sehingga dia meminum khamar, dia meminum minuman keras, dia lupa diri sehingga dia berbuat zina. Kemudian aku goda sekalian manusia, kata iblis, supaya dia senantiasa berbuat maksiat terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Aku tanamkan pada dirinya suatu bentuk kebanggaan kepada dirinya. Dia ria, dia terlalu bangga, dia terlalu sombong, dia angkuh. Dan ini aku goda kepada setiap manusia sampai hari kiamat. Itulah kata iblis. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya, melanjutkan pertanyaannya kepada iblis, wahai iblis, mengapa engkau melakukan perbuatan yang tidak ada faedahnya sama sekali, malah bisa menambah laknat yang besar terhadap dirimu, menambah siksa yang amat berat bagi dirimu di neraka yang paling bawah, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya, wahai iblis, siapakah yang menjadikanmu? Siapa yang menciptakanmu? Siapakah yang memanjangkan umurmu? Siapakah yang menerangkan matamu, penglihatanmu? Siapakah yang memberimu pendengaran? Serta siapakah yang menguatkan seluruh anggota tubuhmu? Maka apa kata iblis? Ya Rasulullah, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala juga. Akan tetapi hawa nafsu dan takabur yang membuat aku jahat sebesar-besarnya. Bukankah engkau tahu ya Rasulullah bahwa
beribu-ribu tahun aku menjadi ketua seluruh malaikat. Jadi iblis pernah menjadi ketua seluruh malaikat. Dan kata iblis, pangkatku dinaikkan dari langit satu ke langit yang lebih tinggi. Namun apa kata iblis? Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa akan menciptakan, menghadirkan di dunia ini seorang khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa kata iblis? Kata iblis, aku tidak menerima tentang dihadirkannya seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam ke muka bumi ini. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun apa yang terjadi bagi iblis? Kata iblis, aku ingkar, aku tidak mau hormat kepada Nabi Adam karena aku merasa lebih mulia dari Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Mana mungkin aku mau sujud hormat kepada Nabi Adam? Sehingga dia ingkar. Maka iblis pun yang mukanya begitu tampan rupawan pada saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rupanya pun dirubah menjadi wajah yang keji dan keram. Dan khalifah yang diutus ke muka bumi ini Nabi Adam alaihissalam pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja di dalam surga. Kemudian didampingi dengan seorang permaisuri yang bernama Siti Hawa. Siti Hawa. Kemudian apa kata iblis? Karena aku tidak puas, maka aku lakukan tipu dayaku. Aku tipu dayaku melalui Siti Hawa. Supaya apa? Supaya Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Namun hasutannya iblis sampai Nabi Adam memakan buah khuldi tersebut, sampai dia dikeluarkan dari surga ke dunia beberapa waktu lamanya, sampai suatu waktu ketika dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Tatkala mereka dikaruniai seorang anak, kata iblis, aku hasut Habil, aku hasut Kabil supaya dia membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku tidak puas, ya Rasulullah, hingga aku tetap melakukan tipu dayaku sampai tibanya hari kiamat. Kata iblis, wahai Rasulullah, dulu sebelum engkau lahir, aku senantiasa naik ke langit untuk mencuri kitab amalan ibadah yang tertulis yang diajarkan kepada umat manusia tentang kebaikan. Namun tatkala aku turun ke dunia, kata iblis, aku sesatkan manusia yang bertentangan dengan apa yang diajarkan, apa yang kuterima, apa yang kucuri di langit. Namun tatkala engkau lahir ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala melarangku naik ke langit, dan semua pintu-pintu langit dijaga oleh malaikat. Dan beberapa kali aku bersama dengan para tentaraku naik ke langit. Namun setiap aku naik ke langit, para malaikat memanah para tentaraku dengan panah api, kemudian dia hancur lebur menjadi abu. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak percakapan dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan iblis. Namun karena keterbatasan waktu kita, sehingga insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kisah dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iblis ini.
Saya rasa cukup sekian dan demikian. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu dari diri pribadi saya sendiri. Cukup sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.